Pemirsa, harga minyak dunia ini turun setelah Amerika Serikat dan Iran sepakat damai. Presiden AS Donald Trump dan Wakil Menteri Luar Negeri Iran umumkan mereka mencapai kesepakatan awal untuk akhiri konflik serta rencana dibuka kembali Selat Hormuz. Mengutip dari Trading Economic, harga minyak mentah West Texas Intermediate di WTI di level 80,52 dolar Amerika per barrel. Ini turun 8,18% dalam sepekan. Meski demikian, anjloknya minyak dunia tidak membuat harga BBM di dalam negeri langsung alami penurunan. Menurut ekonom Core, Dipo Satria Ramli, perdagangan minyak ini butuh waktu berbulan-bulan untuk kembali normal. Sebelumnya Selat Hormuz menjadi jalur distribusi sekitar 20% pasokan minyak dunia sebelum pecahnya konflik pada akhir Februari lalu. Pemirsa, meski Selat Hormuz segera dibuka, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI ini menyatakan rencana impor minyak mentah atau crude dari Rusia masih terus berjalan. Menurut juru bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, langkah tersebut dilakukan sebagai upaya pemerintah jaga dan perkuat ketahanan energi nasional di tengah dinamika geopolitik global. Dalam rangka diversifikasi pasokan energi, Indonesia tidak hanya bergantung pada satu negara pemasok. Impor minyak juga dilakukan dari berbagai negara lain, seperti Nigeria, Angola, dan Amerika Serikat. Dwi Anggia juga jelaskan, Presiden Prabowo telah menerbitkan keputusan Presiden nomor 26 tahun 2026 yang mengatur pengadaan bahan bakar minyak, termasuk pemberian kewenangan kepada badan usaha dan Lemigas untuk melakukan impor guna perkuat ketahanan energi nasional. Tentu kita semua bersyukur dengan perkembangan terakhir berkaitan. Kita tahu sekarang kan ini dinamikanya di Timur Tengah sangat luar biasa ya. Kemarin sempat ada rencana untuk membuka untuk jalur Selat Hormuz dan kemudian ini masih sangat dinamis sekali. Yang pasti arahan Presiden jelas untuk tetap memperkuat cadangan energi nasional kita dengan beragam cara, termasuk salah satunya adalah impor crude dari Rusia. Ini masih tetap akan berjalan, Mas, masih tetap dalam proses, dan seperti yang kita ketahui juga kan Presiden sudah memberikan instruksi jelas melalui Kepres 26 tahun 2026 tentang BBM, pengadaan BBM. Ada badan usaha seperti Lemigas diantaranya yang juga diberikan kewenangan untuk melakukan impor dalam hal untuk memperkuat ketahanan energi nasional kita. Jadi apapun upayanya, pembelian minyak tidak hanya dari Rusia, dari negara lain, kecuali Timur Tengah yang memang sekarang lagi berkonflik, pasti akan diupayakan. Amerika Serikat ini telah menandatangani salinan nota kesepahaman Amerika dengan Iran. Tidak hanya AS, Iran pun telah menyetujui kesepakatan ini. Setelah perang yang terjadi sejak akhir Februari 2026 lalu, Amerika Serikat dan Iran akhirnya sepakat damai. Penandatanganan kesepakatan damai yang rencananya akan dilakukan besok pun dimajukan. Penandatanganan kesepakatan dilakukan di tempat berbeda. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatanganinya di sela KTT G7 yang digelar di Jenewa, Swiss. Trump didampingi oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron. Usai ditandatangani, berkas dikirim via online untuk ditandatangani oleh perwakilan Iran. Hadir pula dalam acara ini Menteri Perang Amerika Serikat Peter Hughes. Usai menandatangani, Trump bersama istrinya Melania kembali ke hotel mereka. Kepada media, Trump memastikan kesepakatan damai sudah ditandatangani. Mr. President, please, just one question for French TV and the Iran deal. Just one question, please. You signed the deal? You signed the deal? You signed? You signed it in Versailles.
Usai penandatanganan kesepakatan damai, kapal-kapal melintas Selat Hormuz dengan bebas. Harga minyak dunia pun turun, kini berada di bawah $80 per barel. Level terendah sejak konflik Amerika Serikat-Iran dimulai. Pemirsa, Iran juga mengaku sudah menandatangani kesepakatan damai dengan Amerika Serikat. Iran menyebut pembahasan lanjutan ini akan dilanjutkan dalam 90 hari ke depan. Sebuah foto memperlihatkan Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, menandatangani dokumen kesepakatan damai dengan Amerika Serikat. Setelahnya, Pezeshkian ini memamerkan dokumen tersebut ke arah kamera. Pengumuman ini memperkuat pernyataan yang sebelumnya disampaikan Presiden AS Donald Trump. Sebelumnya, Jubir Menlu Iran juga mengkonfirmasi dokumen Islamabad Memorandum of Understanding telah ditandatangani kedua kepala negara. شروع میشه از امروز شروع میشه. خب طرفین میتونن بگن که خب از جمعه اگر قرار باشد جلسه تشکیل بشه که عرض کردم خب داره روش بحث میشه. جلسه جمعه قطعی بود تا یکی دو ساعت قبل، ولی بعد که تصمیم بر این شد رؤسای جمهور دو کشور این رو امضا بکنن، قاعدتاً در مورد اون تصمیم هم باید مجدداً تأمل بشه. ولی از لحاظ متن به محض امضا فاز بعدی شروع میشه. میتونن توافق بکنن که این فاز بعدی حالا از روز جمعه باشه، ولی طبق متن فکر میکنم همه چیز رو. Pemirsa, satu orang tewas akibat kecelakaan pesawat di Jalan Bebas Hambatan, Laredo, Texas, Amerika Serikat. Penyelamatan korban ini berlangsung dramatis. Pesawat jet bisnis dengan 6 orang penumpang dan awak pesawat jatuh dan terbakar di Jalan Bebas Hambatan. Kobaran api membesar membuat pengemudi kendaraan yang melintas berhenti dan meninggalkan kendaraan mereka. Para pengendara ini berusaha menolong dengan memecahkan kaca dan membuka paksa pintu pesawat. Belum diketahui apa penyebab kecelakaan, namun diduga karena kegagalan mesin. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini kembali ingatkan Israel untuk berhenti serang Lebanon. Israel diminta bertindak lebih baik untuk mencegah kembali memanasnya hubungan dengan Iran. And we did send a copy to Israel, by the way. They've been a good partner. Again, I think they could do better with respect to Hezbollah. I'm not saying they shouldn't protect themselves. I'm saying when 2 drones are shot into the desert and drop harmlessly, you don't have to knock down buildings in Beirut. They could behave better. And frankly, they could do a better job.